Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Alhamdulillah kita masih bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Kali ini masih tema 8, subtemanya subtema 3, muatannya masih PPKN. Yang akan kita bahas adalah sikap untuk menghadapi perbedaan karakteristik antar teman dan manfaat yang diperoleh. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita lanjut ya. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat mengetahui sikap untuk menghadapi perbedaan karakteristik antar teman dan manfaat yang diperolehnya. Yang kedua, siswa dapat mengetahui tindakan-tindakan yang mencerminkan sikap toleransi dalam keberagaman masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Mohon perhatikan anak soleh dan soleha, kita sebagai warga negara Indonesia hendaknya saling menghormati perbedaan karakteristik antar masyarakat. Banyak manfaat atas keberagaman karakteristik masyarakat Indonesia. Beberapa manfaat yang dimaksud di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, dapat belajar saling menghargai karakter setiap individu. Yang kedua, belajar bersosialisasi. Yang ketiga, belajar toleransi dan dewasa. Yang keempat, saling melengkapi sesama individu. Yang kelima, hidup rukun dalam masyarakat. Itu adalah manfaat dari karakteristik keberagaman di masyarakat. Keberagaman karakteristik individu dalam masyarakat mempunyai peranan penting bagi kehidupan bersama. Manusia sebagai makhluk sosial, artinya selalu membutuhkan orang lain. Tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendirian. Coba renungkan hal berikut. Bagaimana jika dalam kehidupan masyarakat tidak ada petani? Apakah kita bisa memenuhi kebutuhan pangan secara terjangkau? Nah, itu yang dimaksud manusia sebagai makhluk sosial, selalu membutuhkan orang lain. Artinya manusia tidak akan bisa hidup sendiri. Bagaimana seharusnya kamu menyikapi keberagaman karakteristik individu dalam masyarakat, terutama dalam hal pekerjaan warga masyarakat? Tentunya kita harus menghormati keragaman yang ada tersebut. Penghormatan terhadap keberagaman pekerjaan atau usaha warga masyarakat ini bisa terwujud melalui sejumlah perilaku seperti tidak iri atas keberhasilan pekerjaan seseorang. Lalu apakah kamu bangga dengan keberagaman pekerjaan di lingkungan tempat tinggalmu? Mengapa demikian? Jawabannya ya, saya bangga. Kenapa? Karena keberagaman pekerjaan dapat membantu masalah sesuai bidangnya. Misalnya ada korsleting listrik, tinggal panggil pihak PLN. Jika ada maling, tinggal panggil pihak kepolisian. Keberagaman karakteristik individu. Adanya keberagaman jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi penduduk Indonesia menunjukkan adanya perbedaan karakteristik individu dalam masyarakat. Adanya karakteristik individu dalam masyarakat tersebut sangat bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak manfaat lain adanya keberagaman karakteristik individu dalam masyarakat, terutama dalam kegiatan ekonomi. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan sikap nasionalisme. Sikap nasionalisme dalam diri setiap individu dapat tumbuh dengan adanya rasa cinta tanah air. Rasa cinta tanah air tercermin dari sikap mau menerima keberagaman karakteristik individu dalam masyarakat sebagai kekayaan khasanah budaya bangsa Indonesia. Dengan demikian,
Masyarakat akan senantiasa menjaga keberagaman karakteristik individu dalam masyarakat, bukan menghilangkan keberagaman tersebut. Yang kedua, menciptakan identitas bangsa di mata internasional. Keberagaman karakteristik masyarakat Indonesia telah dikenal bangsa-bangsa dunia sebagai identitas diri bangsa Indonesia. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang beragam karakteristik masyarakatnya, tetapi bisa bersatu dalam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, alat pemersatu bangsa. Keberagaman karakteristik masyarakat Indonesia pada hakikatnya menjadi alat pemersatu bangsa, bukan sebagai pemecah persatuan dan kesatuan bangsa. Kunci sukses mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman yaitu memegang teguh semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang keempat, sebagai ikon atau bagian pariwisata. Keberagaman karakteristik masyarakat Indonesia akan memperkaya khasanah budaya Indonesia. Kekayaan khasanah budaya masyarakat Indonesia yang beragam memberikan nilai keunikan dan keindahan tersendiri sehingga mampu menarik wisatawan mancanegara untuk mengetahui dan mempelajari keberagaman budaya Indonesia. Yang kelima, menambah pendapatan nasional. Dengan menjadi simbol pariwisata, otomatis akan menambah devisa atau keuntungan atau pendapatan negara. Hal tersebut bisa terjadi karena banyak wisatawan asing dan domestik yang berkunjung ke tempat-tempat pariwisata Indonesia. Yang keenam, dapat memupuk sikap toleransi. Adanya keberagaman karakteristik masyarakat Indonesia menuntut sikap toleransi yang tinggi dari segenap masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap toleransi antar masyarakat dapat ditunjukkan dengan sikap saling menghormati perbedaan yang ada, tolong-menolong tanpa mempermasalahkan perbedaan yang ada, dan menjunjung tinggi kepentingan bersama daripada kepentingan individu atau kelompok. Baik, kita lanjutkan. Pada hari jadi sekolah, diadakan karnaval pakaian adat. Karnaval diikuti semua warga sekolah, yaitu guru dan siswa. Pakaian adat yang dikenakan berbeda-beda. Di antaranya ada pakaian adat Jawa Barat, Yogyakarta, Medan, Bali, Papua, dan Betawi. Sungguh indah keberagaman budaya bangsa Indonesia. Keberagaman budaya membuat kita semakin bangga terhadap tanah air Indonesia. Siti dan teman-temannya telah menunjukkan salah satu bentuk karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat, yaitu pakaian adat daerah. Karakteristik pakaian adat daerah masyarakat Indonesia sangat beragam. Karakteristik pakaian adat antara daerah yang satu dengan daerah yang lain pasti berbeda-beda. Akan tetapi, perbedaan karakteristik pakaian adat daerah masyarakat Indonesia bukan penghalang masyarakat antar daerah untuk bersatu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebaliknya, karakteristik pakaian adat daerah masyarakat Indonesia dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Kenapa? Karena pakaian adat daerah menjadi akar budaya nasional. Karakteristik pakaian adat daerah yang menjadi akar budaya nasional menjadi identitas bangsa di mata internasional. Keberagaman karakteristik pakaian adat daerah
telah memperkaya khasanah budaya nasional sehingga menjadi simbol pariwisata Indonesia yang banyak menarik perhatian wisatawan asing ataupun domestik. Contoh simbol pariwisata yang menunjukkan keberagaman karakteristik daerah meliputi rumah adat daerah dan pakaian adat daerah, yaitu Taman Mini Indonesia Indah, yang menampilkan miniatur keberagaman karakteristik rumah adat dan pakaian adat daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik anak soleh dan solehah, alhamdulillah pembahasan tema 8 subtema 3 telah selesai, berarti muatan PPKN di tema 8 ini telah selesai pula. Nah, untuk tugas kali ini muatan PPKN-nya adalah silakan kalian semua mengerjakan pada halaman 147, 155, dan 161. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Sekali lagi, tidak bosan-bosan Pak Guru mengingatkan semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan barokah. Pak Guru akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tema 9.